Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sara Nur Septiani dalam mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana alam. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mitigasi bencana alam. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain itu, mitigasi bencana juga yaitu tindakan untuk pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Selanjutnya, geografis mitigasi bencana alam. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, jumlah gunung api terbanyak di dunia. Bahkan sebagian besar gunung-gunung tersebut masih aktif. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Di satu sisi, akibat aktivitas gunung berapi tersebut, tanah di Indonesia menjadi sangat subur, sehingga pertanian bisa berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain, seringnya terjadi letusan gunung berapi menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang semakin hari semakin meningkat, hal ini tentunya menuntut penyediaan pemukiman yang terus bertambah. Akibat permasalahan ini, banyak lahan hutan yang dialihfungsikan untuk pemukiman. Contohnya, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan apartemen, perumahan, dan sebagainya. Padahal, si pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pencegah bencana hujan dan tanah longsor. Yang bencana alam tersebut tentunya akan menambah daftar kesengsaraan rakyat. Belum lagi permasalahan pemanasan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini. Akibat peristiwa ini terjadi perubahan iklim besar-besaran di seluruh belahan dunia. Indonesia pun juga terkena dampak dari perubahan iklim ini. Seperti bencana kekeringan, angin puting beliung, dan wabah penyakit yang melanda menambah kesengsaraan rakyat. Seperti sekarang ini. Jenis mitigasi bencana terbagi menjadi 2. Yang pertama, struktural. Upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembuatan berbagai prasarana fisik serta pendekatan teknologi. Contohnya sebagai berikut. Pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir. Di sini ada alat pendeteksi gelombang tsunami untuk peringatan dini jika terjadinya gelombang tsunami dan pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. Selanjutnya non-struktural. Upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan dan pembuatan suatu peraturan. Berikut contoh dari mitigasi non-struktural adalah pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, ataupun menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna untuk menambah penyadaran dan pengetahuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Terdapat beberapa contoh bencana alam. Yang pertama ada banjir. Salah satu kasus yang saya ambil yaitu pada pekan lalu
di Cicurug, Sukabumi, banjir adalah suatu kondisi air yang meluap melebihi batas. Banjir dapat disebabkan oleh hujan besar, meluapnya air sungai, atau jebolnya bendungan penahan air. Banjir merupakan salah satu gejala alam yang sering melanda di wilayah Indonesia. Mungkin kalian juga tahu di mana saja yang sering terjadi banjir. Biasanya wilayah yang sering menjadi langganan banjir adalah daerah yang gersang. Tanah gersang memiliki daya serap air yang buruk, sehingga jumlah curah hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air. Akibatnya, ketika hujan turun lebat, terjadi banjir secara tiba-tiba. Berkurangnya daya serap air juga dapat disebabkan oleh minimnya daerah resapan air hujan. Di Indonesia menimbulkan angin musim yang kadang-kadang dapat menjadi angin puting beliung. Angin puting beliung berupa angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati dapat terangkat dan terlempar. Gempa bumi. Gempa bumi timbul karena adanya getaran dan goncangan akibat pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor pemicu gempa bisa berupa pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Aktivitas gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa vulkanik, sedangkan pergeseran lempeng benua menyebabkan gempa tektonik. Gempa bumi datang tanpa mampu diprediksi sebelumnya. Kejadiannya begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat karena mencakup wilayah yang sangat luas bahkan sampai keluar batas negara. Sifat getaran gempa bumi yang sangat kuat dan merambat ke segala arah mampu menghancurkan bangunan-bangunan yang kuat sehingga korban nyawa tidak dapat dihindarkan. Kemudian, tanah longsor adalah peristiwa geologi berupa terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah besar. Hal ini dapat terjadi karena akibat curah hujan yang tinggi pada lereng yang curam. Ketika longsor berlangsung, lapisan teratas bumi mulai meluncur deras pada lereng. Makin curam kemiringan lereng satu kawasan, makin besar kemungkinan terjadi longsor. Selanjutnya, bencana alam gunung meletus. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Adapun strategi agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan. Pemetaan menjadi hal penting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Hal ini dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya, untuk kasus di Indonesia, pemetaan tata ruang dan rawan bencana belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada pemantauan. Hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana akan setiap daerah sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana. Pemantauan juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Yang selanjutnya, penyebaran informasi dapat dilakukan ke media cetak ataupun elektronik. Informasi ini berupa cara mengenali gejala bencana, pencegahan, dan penanganan apabila terjadinya bencana.
Hal ini dapat meningkatkan rasa kewaspadaan akan bencana. Sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa masyarakat mungkin ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana, oleh karena itu tugasnya aparat pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhan sama seperti di penyebaran informasi. Selain itu, mitigasi bencana juga turut diikut sertakan dalam kurikulum pendidikan anak-anak. Yang selanjutnya, peringatan diri. Peringatan diri ini berguna untuk memberitahukan hasil pengamatan atau evaluasi bencana secara berskala di suatu daerah rawan bencana. Peringatan dini dapat berupa pengalihan jalur jalan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.